Selamat datang di channel Binara Matematika, tempat kita belajar matematika bersama. Oke teman-teman, masih di materi persamaan dan fungsi kuadrat. Kali ini kita akan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara memfaktorkan. Oke, kalau di materi sebelumnya kita belajar menyusun persamaan kuadrat berdasarkan akar-akar yang diketahui, yaitu akar X1 dan X2-nya. Kali ini justru kita sebaliknya mencari akar-akarnya, mencari nilai X1 dan X2 dari persamaan kuadrat dengan metode faktorisasi atau memfaktorkan ya. Karena ada beberapa cara untuk mencari nilai akar dari persamaan kuadrat. Oke, ini salah satunya ya. Nanti untuk cara lainnya kita pelajari di materi selanjutnya. Oke, kita fokus ke memfaktorkan. Faktorisasi adalah mengubah penjumlahan suku-suku aljabar menjadi bentuk perkalian. Metode ini digunakan dengan mengubah bentuk persamaan kuadrat. Oke, yang sudah kita ketahui ya, bentuk persamaan kuadrat itu seperti ini. X kuadrat plus bx plus c, ini sebenarnya ada sama dengan 0 ya. Kita tulis. Nah, seperti ini. Ini b dan c-nya adalah perwakilan dari angka yang bisa berubah sesuai soal. Nah, ini bentuk persamaan kuadrat ini untuk mencari nilai akarnya, kalau caranya memfaktorkan kita rubah ke dalam faktorisasi atau difaktorkan ya menjadi x plus p dikali dalam kurung x plus q, dan p sama q ini adalah mewakili angka-angka yang difaktorkan dari angka b dan c, gitu ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti ini, biar teman-teman tidak bingung. B yang ini ya, adalah hasil dari penjumlahan P ditambah Q. Nah, ini faktorisasi ya. Sedangkan C yang ini adalah hasil dari perkalian P dikali Q. Nah, makanya kalau dengan cara faktorisasi kita harus mencari nilai P dan Q yang kalau P dan Q ini ditambah sama dengan B, tapi kalau dikali sama dengan C. Nah, seperti itu. Biar tidak bingung, kita langsung ke contoh soal saja. Misalnya contoh soalnya seperti ini. Saya tambahkan 0 yang ini ya. Oke. X kuadrat plus 5x plus 4 sama dengan 0. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita harus mencari akar-akarnya atau X1 sama X2-nya ya. Nah, seperti langkah yang sebelumnya tadi, kita harus faktorkan dulu bentuk persamaan kuadrat ini ke dalam X ditambah Q X P ya, maaf tadi bukan Q ya, P sama Q ya. Oke. P ditambah X ditambah P, X ditambah Q, yang mana kita tahu tadi 5 ini adalah hasil dari P ditambah Q, sedangkan 4 ini adalah hasil dari P dikali Q. Nah, gitu ya teman-teman. Nah, kira-kira teman-teman sudah bisa membayangkan belum? P ini angka berapa? P ini kalau dijadikan huruf, kalau dijadikan angka berapa? Q ini berapa? Kalau ditambah sama dengan 5, tapi kalau dikali sama dengan 4. Ya, benar. Berapa? P itu 1 dan Q sama dengan 4. Kenapa? Karena 1 ditambah 4 sama dengan 5, sedangkan 1 dikali 4 sama dengan 4. Nah, dengan cara sederhana kita membayangkan atau memikirkan angka jika ditambah hasilnya 5, jika dikali sama dengan 4, kurang lebih seperti ini ya, 1 dan 4. Oke, kalau sudah ketemu nilai P dan Q-nya, tinggal dimasukin saja teman-teman, yaitu X, P-nya tadi yaitu 1 ya, bukan sama dengan, mohon maaf,
Tapi P-nya sama dengan 1 ya. Dan X plusnya apa? Q-nya sama dengan 4. Nah, ini sudah ketemu. Jadi X kuadrat plus 5X ditambah 4 sama dengan 0 jika difaktorkan menjadi X plus 1, X plus 4. Nah, kalau sudah seperti ini kita bisa di mana ini akan menjadi pengerjaan tersendiri ya teman-teman. Ini kan sama dengan 0 ya. Ini sebenarnya sebagai ini. Nah, sama dengan 0, ini sama dengan 0. Setelah itu kita pisah satu-satu untuk mencari nilai himpunan akar-akarnya. X plus 1, yang ini dulu dikerjakan ya, yang ini nih. Setelah ketemu akarnya kita pisahkan, kita kerjakan satu-satu, berarti yang ini dulu. X plus 1 sama dengan 0 ya, yang ini nih. Karena ini 0, ini juga 0, sama dengan 0. Berarti untuk mencari nilai X sama dengan yang satu ini, karena ini angka dan 0 angka, berarti satu ini pindah ke belakang 0, karena ini positif sama dengan negatif. Berarti X1 X dia sama dengan 0 dikurangi negatif 1, negatif 1. Oke. Akar pertama sudah kita temukan. Selesai sampai sini. Sekarang kita kerjakan yang ini, akar yang kedua ya. Yang ini X plus 4. Sama langkahnya X tambah 4 sama dengan 0. Untuk mencari tahu nilai X, berarti 4 pindah ke seberang. Karena ini positif, pindah tempat jadi negatif. Berarti X sama dengan 0 dikurangi 4, negatif 4. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita sudah tahu akar-akarnya atau himpunannya, yaitu sama dengan akar 4. Kita tulis dari yang paling kecil dulu ya, akar 4, akar 1, atau ini bisa dibilang X1 nya dan ini X2 nya. Sudah teman-teman, seperti itu. Oke. Tapi tenang, ada cara kedua. Kalau misalnya ininya teman-teman, koefisiennya. Kalau koefisiennya yang ini ya, yang 5 atau 4 ini koefisiennya ya, nilainya besar, misalnya 5, 4, teman-teman tidak bisa membayangkan kira-kira berapa ya nilai P dan Q-nya, maka silahkan gunakan cara yang kedua ini di contoh soal nomor 2. Oke, misalnya seperti ini. Oke, contoh soal nomor 2 ya. Nah, ini contoh soalnya misalnya seperti ini kurang ya teman-teman, harusnya ditambah 0. Oke, X kuadrat dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0. Nah, kita harus mencari nilai-nilai himpunannya, akar atau nilai-nilai akarnya, X1, X2 nya. Kalau soalnya seperti ini dengan cara yang lebih sederhana dari sebelumnya. Kalau misalnya ini kan nih, koefisiennya 4, ini koefisiennya 12, ini lebih besar ya. Kalau kita membayangkan angka berapa ya P dan Q-nya, caranya seperti ini teman-teman. Tapi sebelum ke cara yang ke cara bagaimana mencari atau difaktorisasinya, masih kita tetap ditulis, kita faktorkan, yaitu P X plus P X plus Q. Nah, gini ya. Nah, kita kan tadi harus mencari nilai P dan Q-nya ya, berapa. Seperti yang kita tahu, 4 itu adalah hasil dari P ya, ditambah Q, dan 12 itu adalah P dikali Q. Nah, kalau koefisiennya kecil, kita bisa ini 12 konstanta ya, bukan koefisien. Kalau misalnya nilai-nilainya kecil kayak tadi 4 dan 5, kita bisa membayangkan 1 dan 4. Kalau misalnya seperti ini, kalau nilainya lebih besar ya dan teman-teman bingung mencari nilai P dan Q-nya, maka gunakan cara alternatif seperti ini teman-teman. Kita tulis dulu yang 12-nya ini. Nah, perhatikan nih, ini adalah min 12 ya, berarti min 12 kita faktorkan dengan cara yang seperti ini. Nah, kita cari 12 itu adalah hasil perkalian angka berapa dengan angka berapa. Misalnya yang paling sederhana yaitu min 1 deh, min 1 ya, min 1 dikali 12. 1 dikali 12 hasilnya 12. Oke, sudah dapat ya 12. Sekarang kita kerjakan. Negatif 1 ditambah 12 hasilnya, karena ini ditambah ya, kita harus mencari nilai ininya nih.
berapa? Nah, ini yang baris sebelah ini adalah nilai P. Yang baris ini adalah nilai Q gitu ya, teman-teman. Nah, yang sebelah sini P, yang sebelah sini Q. 1 ditambah 12 berapa? Min 1 ditambah 12 yaitu 11. Oke, bukan ya, berarti kita mencari nilai 4 yang ini ya, teman-teman. Oke. Terus 12 itu berapa kali berapa lagi? Oh iya, 2, misalnya negatif 2 kali 6 gitu ya. Oke, 2 negatif 2 kali 6 negatif 12. Nih sudah ketemu, berarti benar. Sekarang kita cari penjumlahannya yang ini, teman-teman. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4 gitu berarti ya. Negatif 2 ditambah 6 sama dengan 4. Nah, hasil penjumlahannya 4 nih. Sudah sesuai dengan yang ini. Yang 4x. Tapi kalau yang ini positif, yang ini negatif. Oh, berarti tinggal dibalik saja, yaitu 2-nya yang plus, 6-nya yang min. Nah, kalau gini kan 2 kali 6 yaitu 12. Min 12 ya. Tetap min 12. Tapi kalau 2 ditambah min 6 berarti min 6 ya, yaitu min 4. Nah, ini sudah sesuai, yaitu min 4 yang ini, teman-teman. Oh, berarti P nya itu nilainya adalah 2, sedangkan Q nya sama dengan negatif 6. Kalau sudah ketemu dengan cara faktor seperti ini, tinggal dimasukkan sesuai ke sini ya, teman-teman. Maaf, tinggal dimasuk. Kalau P dan Q nya sudah ketemu berdasarkan cara yang barusan, kita langsung masukin saja ke sini. Bentar ya. Seperti ini. X. Nih, P nya berapa? P nya yaitu 2 plus 2. Plus 2. Terus X, Q nya berapa? Q nya min 6. Sudah, min 6. Oke, karena P dan Q nya sudah ketemu, langkah selanjutnya cara seperti tadi, yaitu kita pisah. Kita kerjakan satu-satu. Yang ini X plus 2 sama dengan 0 ya, karena yang ini 0 persamaan kuadrat itu. Nah, ini nih 0, ini sama dengan 0. Untuk mencari nilai X untuk mengetahui nilai X yang pertama, berarti tinggal 0, 2 nya pindah ke belakang karena ini positif, pindah tempat jadi negatif, sama dengan X negatif 2. Selesai. 1. Ini sudah dikerjakan, berarti tinggal yang ini. X min 6 sama dengan 0. Dan untuk mencari nilai X, 0 nya pindah ke belakang karena ini negatif, berubah jadi positif, berarti X sama dengan 0 ditambah 6 sama dengan 6. Nah, sudah ketemu himpunan akar-akarnya, yaitu seperti biasa kita tulis yang paling kecil dulu, yaitu akar min 2 dan 6. Oke, jadi akar dari persamaan X2 dikurang 4X dikurang 12 sama dengan 0 itu yaitu min 2 dan 6, atau ini bisa disebut X1 nya, ini bisa disebut X2 nya. Oke, itulah cara kedua untuk mencari nilai akar-akar dari contoh soal persamaan kuadrat. Semoga teman-teman paham dengan cara pertama ataupun cara kedua. Kalau sudah paham, saya sudah siapkan latihan soal satu saja ya, teman-teman, seperti ini. X kuadrat plus 7X ditambah 6 sama dengan 0 ya. Oke, silahkan teman-teman bisa dikerjakan dengan cara pertama ataupun cara kedua. Untuk jawaban benarnya saya cantumkan di kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya.